Salam sejahtera bagi kawanku semua. Kita ketemu lagi untuk persiapan tes BUMN tahap kedua, yaitu bahasa Inggris ya, TBI. Jadi untuk batch kemarin atau batch terakhir ya, itu untuk tes bahasa Inggrisnya yang reading itu bacaannya panjang-panjang. Ya, kemudian secara umum untuk kosakata yang digunakan itu cukup baru ya. Jadi banyak vocabularies yang banyak belum tahu dan sangat akademik begitu. Nah, teman, jadi untuk video kali ini akan coba kita bahas ya bagaimana meningkatkan kosakata ya, strategi untuk meningkatkan vocabularies yang nanti bisa benar-benar bermanfaat untuk pengerjaan reading comprehension terutama ya. Oke, teman. Jadi nanti akan kita bahas salah satu bacaan untuk reading ya. Ini tentang kantong semar ya, teman. Jadi fatal attraction. Nah, nanti di belakang. Jadi kita awali dulu dengan bagaimana teman-teman bisa menambah kosakata bahasa Inggris ya, vocabulary dengan efektif begitu. Pertama, teman-teman kan yang kuliah ini pasti akrab ya dengan artikel jurnal ya. Jadi teman biasakan membaca artikel jurnal atau e-book berbahasa Inggris ya. Nah, artikel jurnal bisa diakses dimanapun ya, di Scholar, Google Scholar bisa maupun di website-website untuk artikel jurnalnya. Contohnya yang ini tuh ya, ini ada di bidang kimia, pendidikan itu tentang guru ya, tentang kompetensi dan tentang chemical literacy gitu ya. Dan teman-teman juga pasti punya e-book yang berbahasa Inggris ya. Teman bisa baca di situ pasti akan ketemu kosakata-kosakata baru yang terdengar sangat akademik begitu. Nah, itu teman salah satu strategi ya karena ketika teman-teman ini punya keahlian masing-masing, itu pasti suka itu ya, suka dengan bidang keahliannya. Nah, kalau suka itu pasti membaca bacaan yang terkait dengan bidangnya itu pasti pasti bisa lebih lama gitu teman. Jadi bisa lebih memahami untuk bacaan bahasa Inggrisnya dan pasti untuk kosakatanya juga bertambah. Ini yang pertama teman ya. Kedua teman ya mulai dibiasakan ya, mulai dibiasakan kalau ya nggak sering tapi coba baca-baca teman untuk artikel berbahasa Inggris dari media daring ya. Yang gampang itu Jakarta Post ya, yang untuk postingannya itu berbahasa Inggris dan saya kira untuk kata-katanya, kalimatnya juga mudah dicerna di situ. Nah, teman juga di sini pasti banyak kosakata baru yang terkait dengan ekonomi, politik, ya, kemudian apalagi tentang sejarah, tentang sains. Nah, karena reading dari TOEFL ataupun bahasa Inggris itu berkisar dari itu ya temanya, ya sejarah, kemudian sains, ekonomi, sosial begitu. Berkisar dari itu untuk tema besarnya ya. Kemudian teman yang biasanya saya baca itu majalah ya, majalah Nature. Ini juga cukup bagus untuk menambah kosakata dan juga menambah wawasan ya. Ini Nature ini ya temanya cukup banyak ya. Jadi tentang hewan, tentang teknologi, tentang manusia dan juga banyak. Ini juga bagus untuk menambah kosakata teman-teman dan juga menambah pace untuk membaca bahasa Inggris ya. Jadi supaya terbiasa gitu. Kemudian teman yang lain yang bisa dibaca itu untuk ekonomis ya. Jadi ini lebih kepada ekonomi di dunia, tapi cukup bagus juga sering dikeluarkan untuk tes IELTS biasanya ya untuk readingnya. Nah, ini juga menarik kosakata yang ya cukup variatif untuk tema-tema ekonomi, tapi juga tema lain juga ada gitu ya. Nah, teman yang nggak nggak suka, yang mungkin tidak terbiasa untuk membaca artikel-artikel yang berbau ekonomi, politik, teman bisa nyari kosakata dari game ya. Nah, saya itu pernah main Dota ya dulu teman ya. Role saya itu support ya. Biasanya saya pakai Ancient Apparition ya, ya kalau nggak gitu Rubik ya. Kalau nggak gitu Ogre. Nah, teman bisa bisa mencari kosakata dari game ataupun dari novel, anime ya, ataupun yang berkaitan dengan hobinya teman-teman. Ya. Kalau teman buka yang main Dota ini ya, yang siapa yang di sini main Dota ya, sama dengan saya. Jadi kalau teman-teman itu pernah main Dota, itu di websitenya itu ada deskripsi dari hero-nya ya. Jadi di sini teman-teman ada bahasa Inggrisnya di sini. Nah, synthesizing extra research, nah itu ya. Nah, alchemist has no trouble ambusing, nah itu ya.
MMUC ini juga termasuk kata-kata baru teman ya. Nah, ini seperti apa ya? Mau menangkap gitu, mau menangkap enemy, musuh ya. Nah, ini corrosive acid, nah, unstable chemical, greedy dan macam-macam teman. Jadi banyak sekali kosakata yang bisa ditemui di website game-game gitu ya. Nah, ini salah satu cara teman ya untuk meningkatkan kosakata. Bisa teman yang main PES ya, yang main PES itu juga ada kosakatanya. Ataupun yang main game lain itu bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kosakata, teman ya. Kemudian teman yang suka bola ya juga bisa akses kayak website bola ini, The Analyze ini ya. Nah, ini kayak prediksi champion ya. Kemarin yang menang Dortmund ya. Saya kira Madrid lawan Dortmund sepertinya ya. Nah, teman bisa juga bisa kalian suka bola itu bisa membaca tentang artikel data-data tentang sepak bola ya, sport sciences begitu. Kemudian teman, setelah teman membiasakan membaca artikel, membaca media daring, teman kalau sempat ya sempatkan untuk menuliskan atau merekap kosakata yang teman-teman dirasa baru ya. Teman buat tabel begini supaya lebih mudah ya. Menambah vocab itu tidak semata-mata dihafal ya, tapi teman harus mencari juga ini sinonim. Ini yang penting ya. Nah, sinonim juga. Dan arti dalam bahasa Inggris selain arti dalam bahasa Indonesia ya. Ini teman juga harus nyari arti dalam bahasa Inggris dan juga sinonimnya and similar words. Ini penting, teman. Contohnya ya ini welfare ya, kesejahteraan. Ini kata lainnya bisa well-being ya, bisa sake, nah prosperity, well dan macam-macam. Nah, ini teman penting ya karena nanti di teks bacaan reading ngomongnya welfare, tapi pada soal bisa jadi ngomongnya well-being. Padahal ini maknanya sama. Nah, itu teman yang penting ya. Makna bagaimana vocabularies dan sinonim itu penting digunakan untuk mengerjakan reading. Dan juga teman untuk penggunaan kalimatnya, karena satu kata di bahasa Inggris ini meskipun punya makna yang sama dengan kata yang lain, itu punya penggunaan yang berbeda ya, seperti clear sama obvious. Nah, itu juga berbeda teman ya. Look sama watch, sama apa hear sama listen itu juga beda penggunaannya teman-teman ya. Mungkin ya ini disempatkan teman bisa buat di Word gitu ya, di Word buat tabel dan buat seperti ini nyari sinonim yang penting gitu. Kemudian teman juga manfaatkan kamus online ya. Saya biasanya pakai Merriam-Webster ya. Ya, ini digunakan untuk bisa mencari dictionary kamusnya ataupun thesaurusnya ya. Seperti ini. Earn. Earn itu ternyata ya punya makna yang banyak ya untuk sinonimnya ya. Bisa get, bisa gain, make, attain, reap, obtain ya kan. Macam-macam teman. Nah, ini yang penting. Jadi teman ini sangat bermanfaat untuk reading karena kosakatanya akan bervariatif di situ ya. Nah, kemudian teman juga bisa memanfaatkan Oxford ya, yang sering dipakai Oxford sama Merriam-Webster ini yang sering dipakai untuk dictionary ya. Teman-teman, kemudian yang paling penting ini ya, jadi kalau sudah terbiasa membaca, merekap begitu dan bisa memanfaatkan untuk kamus online-nya, tinggal tinggal latihan soal teman itu ya, karena practice makes perfect di situ. Nah, teman bisa latihan di website ya, websitenya mungkin website IELTS, website TOEFL, bisa dari buku, bisa dari tryout ya, dan kelas online. Nah, kebetulan untuk teman-teman nanti persiapan BUMN tahap kedua, teman bisa ini ya untuk beli tryout paket tryoutnya bahasa Inggris. Nanti dapat 6 paket tryout bahasa Inggris lengkap ya, ada 3 subtest, error recognition, structure, kemudian sama reading dan juga 3 paket learning agility ya. Jadi ada 9 paket dengan harga 85 kalau teman masukkan kode promo ini ya ber-ASN. Nah, supaya dapat promo banyak di situ. Nah, teman dapat full pembahasan ya dan kemudian bisa data statistiknya dan juga bisa dikerjakan kapan saja. Bisa juga di-download untuk soalnya untuk dikerjakan secara offline. Nah, teman juga bisa ikut kelas online. Jadi di sini untuk kelas online Maksima bisa ikut mulai minggu depan ya. Itu jadi teman cek dulu untuk di websitenya ya, nanti masuk ke maximasn.com, kemudian cek di situ ada 6 sesi, kemudian teman nanti bisa dapat rekaman video dan materi kelasnya lengkap ya, reading, structure, error recognition. Nah, jadi teman sama ya, kalau teman masukkan kode promo BRSN dapat potongan yang banyak, tinggal 100.000 gitu ya, 6 pertemuan video dan nanti macam-macam. Jadi teman di sini kita Maxima dibuat terpisah gitu ya, supaya yang pengen lihat saja bisa beli, yang pengen kelas online saja bisa beli ya.
yang dua-duanya juga bisa beli. Untuk promonya kodenya sama teman ya, silakan di situ bisa teman akses ya. Daftar dulu yang belum punya akun, yang sudah punya akun bisa langsung mengakses tryout ataupun kelas online untuk bahasa Inggrisnya. Nah, teman sekarang ini yang penting ya, kita coba praktekkan bagaimana strategi tadi bisa bermanfaat untuk mengerjakan reading. Nah, untuk infonya, memang untuk bacaan tahun lalu itu panjang-panjang teman ya. Mungkin segini ya, kurang panjang nggak? Ini panjang banget ya. Berapa nih? Berapa paragraf nih? Buat banyak ya. Wes intinya banyak paragraf dan panjang. Nah, ini teman memang tak biasakan dulu ya, tak biasakan untuk reading panjang. Nah, teman kita karena ini masih praktek awal ya, kita coba soal yang mudah dulu ya. Nanti next video kita coba soal yang lebih advance gitu ya, lebih sulit ya. Jadi teman, bagaimana kita bisa memanfaatkan sinonim ya untuk kosakata. Ya, contoh 61 ya. Jadi teman, untuk soal bahasa Inggris itu biasanya urut ya, untuk letaknya. Jadi mungkin soal 61 letaknya di paragraf awal atau satu atau dua. Ya, kita cek teman ya. Pertama teman harus mencari strateginya ya, mencari keywords. Di sini kan ada kata kunci insect ya. Nah, teman, insect serangga. Nah, teman langsung scanning mana sih yang ngomong insect? Oh, satu belum ya. Satu masih ngomong sejarah ya. Kemudian paragraf kedua teman langsung scanning mana yang bilang insect gitu ya, serangga. Oh, ternyata di sini ada langsung muncul insect di sini, teman. Nah, ini. Berarti teman-teman untuk jawabannya akan berkisar di sekitar sini begitu. Nah, teman langsung baca ya, skimming dan pahami untuk maknanya ya. Insect touch bla 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 on leaf of plant. Jadi intinya ini serangga menyentuh, teman di sini ya. Ada kata touch, menyentuh sesuatu pada daun dari tumbuhan ya. Nah, teman kalau teman sudah menemukan inseknya, teman langsung cari nih. When an insect brushes. Nah, ini dulu ya. Brushes ini sinonim dengan ini, touches ya. Nah, ini punya makna yang sama dengan brush. Nah, ini dulu ya. Touch sama brush itu sama maknanya ya. Menyentuh. Tapi untuk brushes itu menyentuh dengan halus ya, menyentuh dengan halus. Tapi punya makna yang sama. Jadi ini teman, touch sama brush ini sinonim ya, sinonim. Maka teman berarti zamannya di sekitar sini ya. When an insect brush against them. Nah, them-nya ini merujuk kemana? Pasti di kalimat sebelumnya. Nah, di mana teman? Nah, ini loh ya. Nah, the leaves of the Venus flytrap plant are covered in hairs. Nah, jadi jawabannya di sini hairs. Rambut ya, seperti rambut-rambut kecil situ. Jadi daun dari Venus flytrap kantung semar itu di cover ya, di cover atau ya terlindungi atau di dalamnya ada rambut-rambut ya. Jadi ketika serangga itu menyentuh dengan halus rambut itu ya kan, against them ya, rambut itu, maka ini jawabannya D teman ya. Nah, this triggers ini akan memicu tiny electric charge. Nah, tapi intinya teman, bagaimana kita bisa memanfaatkan sinonim dari touch ya, ini untuk menjawab soal ini gitu ya. Karena nggak ada touch di bacaan itu, tidak ada kata-kata itu. Yang ada brushes. Nah, brushes ini punya mana yang sama dengan touches. Nah, jadi begitu teman-teman ya untuk mengerjakan kosakata. Ini pentingnya kosakata ya, dan sinonim gitu ya. Kemudian nomor dua ya, small bla 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 passes through leaf. Nah, teman, berarti jawabannya akan berada di sekitar setelahnya kalimat ini ya. Nah, jadi this triggers a tiny electric charge. Nah, jadi kan nyambung ya ini nomor 1 dan 2 ini. Jadi setelah menyentuh rambutnya small. Nah, teman cari yang small. Apa makna lain dari small di situ? Nah, ternyata di sini teman, this triggers tiny. Small itu sama dengan tiny, teman. Ya, kecil itu ya, sangat kecil, mini gitu ya. Small bla 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 pass through leaf. This triggers a tiny electric charge. Ini jawabannya, teman. Nah, ini ya. Jawabannya A. Small electric charge pass through leaf. Nah, itu. Apa sih makna lain dari pass through leaf ini? Ya, passnya ini travels down. Ini sama, teman-teman. Ya, pass ini maknanya sama dengan travels down. Nah, sama kan sinonim teman, in the leaf. Nah, pass in the leaf itu through ya, through leaf. Sama aja teman itu. Ya, paham ya teman untuk menjang nomor 2 ya. Kemudian nomor 3 teman, ya, outside cells of leaves filled with ya like pores, cell membranes, water or contact lens. Nanti setelah ini teman,
Nah ya, on opens up pores in the leaf cell membranes. Oke, bukan ya. Jadi kita belum belum ketemu outside ataupun inside. Butter shoots from the cell. Nah ini sudah mulai muncul inside sama outside. Berarti jawabannya akan di sekitar sini ya. Jadi teman, fill ya. Fill ini kata lainnya bisa kita cari nih. Nah ini water shoots from the cells ya. Nah, berarti ada kata surge. Surge ini seperti apa ya? Mengalir dengan cepat nih ya. Surge ini yang punya makna yang sama dengan surge gitu ya. Fill itu juga mengisi gitu ya, mengisi, kemudian surge juga mengalir dengan cepat. Ini kan kebetulan ada water, jadi water teman-teman ya. Outside cell of leaves fill with water. Ya, water surge from the cell on the inside of the leaf to those on the outside. Jadi dari dalam menuju ke luar, ya kan? Nah, berarti outside cells of leaves fill with water. Nah, karena tadi airnya sudah keluar ya kan. Nah, berarti itu teman caranya mencari jawaban menggunakan pemanfaatan kosakata gitu ya. Nah, begitu ya, Pak. Bisa paham ya nomor 4 ya? Nomor 3. Nah, sekarang nomor 4 teman. Leaf change so that they have a bla 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 shape and snap nut. Jadi pasti jelas ini jawabannya. Ya. Nah, ini teman cari yang shape. Oh, ini mulai muncul shape ya. Saya buat ini apa item aja ya. Ini muncul shape. Berarti akan berada di setelah sini ya. Nah, teman kata kuncinya akan change. Nah, change itu apa kata lain yang sama? Oh, ini ternyata flip. Nah, muncul flip teman di sini. Nah, flip itu ya berbalik gitu ya. Itu sama dengan change kalau dimaknai di sini. Jadi ya, ketika air sudah keluar dari daun ya, menyebabkan daun to rapidly flip dengan cepat membalik bentuknya dari convex to concave. Nah, like a soft contact lens. Jadi sudah berubah dari convex to concave. Maka teman, leaf change so that they have a, ayo kan dia kan sudah berubah. Apa hasil dari perubahan itu? Ya concave teman, berarti kan awalnya convex menjadi concave. Nah, concave shape kan. Nah, concave shape, nah flip in shape. Nah, ini shape-nya di depan tapi ini di belakang ya kan. Nah, teman itunya ya di paraphrase juga penting juga. Paraphrase sinonim itu penting di situ. Jadi teman itu ya nomor 4. Ini intinya ketika airnya masuk dia membalik langsung berubah dari convex to concave karena yang ditanyakan sudah hasilnya ya. Change-nya apa hasilnya di situ. Ya, and snap nut. Nah, snap itu menangkap nih ya. Menangkap nut itu ya mangsanya tadi ya yang terjebak, inseknya yang terjebak tadi ya. Jadi ini ya, as the leaves flip, they snap together ya. Jadi tertangkap together ini ya, kayak mingkup. Nah, ya, jadi trapping the insect in their sharp tooth jaws. Jadi menjebak serangga di gigi-gigi yang pak tajamnya mereka ya. Kayak giginya apa? Sharp ini apa? Paus ya. Hiu ya, kayak hiu gitu. Gitu ya. Kemudian soal selanjutnya ya. Nah, ini lebih apa ini? Berarti paragraf selanjutnya pada di sini. Jadi teman, ini kan seperti mencari apa ya? Mencari eh, kriteria ya. Coba saya untuk enter dulu supaya jelas. Nah, di sini ini kan seperti mencari kriteria manakah jenis-jenis tumbuhan kantung semar yang cocok dengan karakter ini ya. Jadi siapa? Apakah Butterworth, Drosera sandiu, Raffles pitcher, or Purple pitcher? Use other creatures to help it digest insect. Ya, jadi ini ya. Jadi kita langsung scanning nih. Butterworth di mana? Oh, ternyata di sini, muncul di sini. Kemudian Drosera muncul di sini, kemudian Raffles muncul di sini, kemudian purple munculnya di mana ini? Oh, ini di sini. Jadi teman, berarti kuncinya di kedua paragraf ini ya untuk mencari jawaban 5, 6, 7 nih. Nah, ya. Ini langsung searching ya. Use other creatures to help it digest insect. Berarti kata kuncinya ya, bisa use other creatures di sini ya. Nah, teman, langsung skimming cepat. The word ini nggak ada yang ngomong itu ya, nggak ada yang ngomong makhluk lain ya, nggak ada. Drosera juga nggak ada ngomong makhluk lain. Dia cuma ngomong apa ini sweet liquid. Kemudian Raffles juga nggak ada ngomong makhluk lain ya. Dia juga produce nektar. Berarti kemungkinannya yang purple pitcher plant. Nah ini jadi. Ini Manicure first plant secret enzim ya. Nah jadi sebelumnya 3 ini mensekresikan enzim. Tetapi ada satu lagi yang
yang ini yang menggunakan teknik lain ya. Nah, ini purple pitcher plant which lives in box and in fertile sandy soils ya in North America. Ya, jadi hidup di mana ini? Di tanah yang tidak subur gitu ya, yang berpasir di situ. Kemudian enlist. Nah, enlist ini maknanya sama dengan use namanya. Nah, use ini hampir mirip dengan enlist ini. Atau enlist ini apa ya? Memanfaatkan ya, memanfaatkan atau menggunakan sama ya. Nah, artinya itu mirip dengan enlist ya. Other organism. Nah, other organism to process its food. Nah, lihat kan ini. Jadi organism ini maknanya sama dengan creature ya, organism. Nah, kemudian to help. Nah, apalagi ini to proses ya, proses ini juga sama dengan digest. Nah, proses. Nah, to proses insect. Foodnya kan insect tadi ya. Nah, begitu teman ya. Itu yang penting ya, itu proses its food. Jadi teman, jawabannya adalah yang purple Peter Plan untuk nomor 5 ya. Ini juga dibuktikan dengan kalimat setelahnya ini. It is home to an intricate food web of mosquito larvae ya, midges, and bacteria. Nah, ini menjelaskan bahwa di situ ada rumahnya dari jaring-jaring makanan yang cukup menarik ini ya. Intricate itu unik atau ya intricate itu. Ada mosquito larvae, midges, bacteria. Nah, ini adalah other organisms atau other creatures. Ini pentingnya. Many of which can survive only in this unique habitat. Jadi di sini prey ya. Jadi ketika ada mangsa jatuh ke ini tadi purple Peter plant, makhluk-makhluk ini akan menyerang itu tadi, menyerang mangsa yang nggak beruntung ya, nggak beruntung tiba-tiba jatuh itu. Dan kemudian smaller organism feed on the debris. Debris ini puing-puing ya. Jadi ini si mosquito midges ini akan makan dari puing-puingnya yang sudah nanti yang di shred nih ya. Shred ini di apa ya? Dirobek-robek atau untuk dihancurkan gitu intinya. Nah, kemudian the plant absorb the nutrient release. Jadi kan tanaman si purple pitcher plant ini menggunakan bantuan makhluk lain untuk mendapatkan nutrien. Nah, itu intinya teman-teman. Jadi selain teman-teman memahami kontennya, itu kan juga penting memahami sinonim dari kosakata. Nah, gitu ya. Jadi nomor 5 itu ya, enlist, organisms, proses ini punya sinonim yang di teks gitu ya. Jadi soal dengan teks kosakatanya beda tapi maknanya sama. Kemudian teman ya, bla 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 creates an empty space into which insect are sucked. Nah, ini pentingnya creates. Mungkin empty space juga bisa suck ini bisa ya. Kita coba cari teman ya, mana yang ngomong ini. Nah, ternyata langsung yang ini ya, yang A ya, the bladderwort ini sudah muncul uh, sudah muncul untuk clue itu ya. Clue-nya kan empty space di situ. Nah, coba mana teman yang ngomong empty space itu ya. Ada matter. Wah ini teman ya, making. Nah, making vacuum inside. Jadi creates itu hampir sama dengan make ya. Nah, kalau di situ making dalam bacaan ya, making. Kemudian empty space sama dengan apa? Vakum, teman ya. Nah, vakum into which insect are sucked. Nah, jadi when small creatures swim past, nah kemudian, nah ini sucks water in carrying the animal. Nah, jadi ketika sudah membentuk empty space atau vakum itu, airnya diserap dan juga si inseknya ya, serangkanya juga ikut keserap di situ. Nah, begitu ya. Bisa namanya ya, along with it ya kan, mengikuti airnya itu. Jadi in 1/500 of second ya, jadi dengan cepat the door swing shut again, jadi menutup gitu ya. Jadi jawabannya mana teman? The bladderwort. Nah, yang ke-6 itu bladderwort. Nah, begitu. Jadi teman ya berfungsi kan untuk kosakata dan sinonimnya create into make, kemudian empty space, vacuum ya, kemudian tadi enlist, use, process, digest, ya, organism, creatures dan macam-macam. Oke teman, silakan dikerjakan nomor 7 ya. Nah, Pak masih berada di sini. Berarti kan ya tinggal mencari bisa jadi jawabannya bisa sama dengan nomor 5 atau 6 ataupun bisa beda ya. Bisa yang mana ini? Yang bisa masih ya, tinggal 2 ini yang belum ya. Jangan teman tulis alasannya di kolom komentar ya. Nomor 7 PR-nya sekalian latihan, teman menunjukkan mana
sinonim yang bisa digunakan untuk menjawab soal ini ya, nomor 7 itu. Ya. Ataupun maknanya ya, makna lain dari kalimat ini yang muncul pada teks yang bisa digunakan untuk menjawab soal nomor 7. Silakan teman bisa kerjakan ya di kolom komentar. Kita next nanti untuk mengerjakan soal reading yang lebih advance untuk latihan teman-teman yang katanya TBI-nya reading cukup panjang dan cukup tricky ya, intricate ya, intricate untuk dikerjakan ya. Karena kosakatanya asing, baru, dan bacaannya cukup panjang untuk dipahami. Oke teman, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk strateginya. Silahkan langsung praktek. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.